Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Coach Billy. Kesempatan kali ini Coach Billy dapat kiriman PR dari teman Anda tentang barisan geometri. Ini materi kelas 11. Terima kasih untuk kakak yang udah kirim soal tanya ke Coach Billy. Ini tugas. Semoga dengan segmen kita di bahas PR dan LKS ini bisa membantu Anda semuanya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau ada kesulitan, boleh langsung kirim. Oke, kita bahas ya materinya. Barisan geometri, tapi sebelum bahas soalnya, Coach Billy ingin cerita dulu teorinya sedikit aja. Oke, jadi barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai ciri pokok rasionya tetap. Jadi rasio itu boleh disebut juga pembanding. Jadi nanti yang menjadi ciri pokoknya itu adalah rasionya tetap. Maka ketika adik-adik semua nanti ngerjakan soal, maka kuncinya carilah rasio. Nah, kalau sudah ketemu rasio, pasti nanti adik-adik mendapatkan suku ke N atau disingkat dengan UN. Jadi UN itu suku ke N. Nah, kalau sudah dapat UN, pasti nanti bisa dapat SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, tetapi ada tambahannya. Untuk mendapatkan SN dari UN, kita perlu menambahkan A, yaitu suku pertama. Jadi perlu ditambahkan A, yaitu suku pertama. Secara flowchart kita nanti berpikirnya seperti itu. Setiap ketemu soal cari rasionya. Kalau sudah dapat rasio, maka nanti mesti dapat UN-nya. Kalau udah dapat UN-nya, mesti dapat SN-nya. Kalau kemudian mau dituliskan persamaannya, UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Meskipun ini nanti nggak terlalu penting sih, nggak perlu terlalu diingat-ingat ya, tapi nggak apa-apa dituliskan aja. SN-nya itu nanti menjadi A kali 1 min R pangkat N, Anda bagi dengan 1 min R. Itu kalau rasionya kurang dari 1. Tetapi SN boleh juga adik-adik tulis sebagai A R pangkat N-1, kebalikannya ya, ditukar posisi saja R-1. Ini kalau rasionya lebih dari 1. Karena dalam barisan geometri nanti ada letak rasio itu terletak antara min 1 dan 1. Ini menjadi konvergenitas. Jadi ini menjadi deret yang konvergen. Tapi kalau rasionya lebih dari 1, kayak begitu deretnya menjadi divergen. Itu divergen. Nah, ini sekalian menceritakan kalau nanti Anda masuk ke STINGA. Karena nanti juga ditanyakan tentang konvergenitas biasanya sih, kalau enggak masalah. Jadi kalau rasionya lebih dari 1, deretnya istilahnya nggak memusat, dia tambah gede dan seterusnya. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, deretnya itu akan memusat, yaitu tambah kecil dan seterusnya. Oke, ini aja sih teorinya. Yang namanya rasio tetap UN dibagi UN-1, jadi suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Kalau mau dituliskan R itu sama dengan UN per UN-1. Gitu aja. Yuk kita coba masuk ke soalnya. Kita bahas soal yang pertama. Suku ke-13, barisan yang berpola seperti itu. Jadi Anda diberikan 1/16, kemudian 1/8, 1/4, kemudian 1/2, dan seterusnya. Oke, yang jadi ciri pokoknya tadi adalah rasio, maka cari rasionya. Jadi kalau ini disebut U1, pindah ke U2, pindah ke U3, gitu kan ya. Itu kan selalu dikalikan rasio, berarti rasionya senilai dengan 1/8, Anda bagi dengan 1/16, atau boleh ditulis apa? 1/8 kali 16, gitu kan? Boleh coret 2. Nah kalau sudah ketemu rasionya 2, kalau ditanyakan suku ke-13, nggak usah pakai rumus, Anda melogika saja.
Kalau dari U1 ke U2 Anda kalikan 1 rasio. Kalau dari U1 ke U3 Anda kalikan 2 rasio, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang mencari U13 kita dari U1, berarti kita harus mengalihkan berapa rasio? Berarti rasionya 12 kan? Terus pilih ulangi ya. 1 ke 2 1 rasio. 1 ke 3 2 rasio, kan selisihnya. Nah, berarti kalau 1 ke 13 ya 12 rasio. Rasio pangkat 12. Oke, suku pertamanya adalah 1/16. Anda kalikan dengan 2 pangkat 12. Ingat bahwa yang namanya 1/16 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Kalau mau pelan-pelan gitu, 2 pangkat 12. Kalau dibagikan berarti pangkatnya dikurangi, 12 dikurangi 4, maka menjadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 itu berarti 256 ya. Karena nilainya sama dengan 16, Anda kalikan 16. Itu kan yang paling gampang diingat. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. 25. Jawabannya 2. Beres soal pertama. Jadi enggak usah ingat rumusnya pun enggak ada masalah. Yang penting tahu rasionya berapa. Tinggal mencari suku ke-13, Anda tinggal lompat-lompat. Lanjut, soal yang kedua. Barisan geometri dengan suku ke-5 itu 1/3 kita tulis. U5-nya 1/3. Dan rasionya itu adalah 1/3. Sama ya, rasionya juga 1/3. Yang ditanyakan maka suku ke-9. Ya, ini kembali juga nggak pakai rumus U9. Barisan geometri, Anda startnya dari U5. Nah, kayak tadi, setiap satu itu melompatnya kali rasio, kan gitu ya. Kalau coach pilih ilustrasi gambar kan begini, U5, U6, U7, U8, U9, biar paham lah. Kalau dari U5 mau ke U9, melompat berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, atau gampangannya 9 kurangi 5, berarti rasio pangkat 4. Karena kita mengalihkan rasio sebanyak 4. Gitu sih. Apakah harus nyari A-nya, coach? Nggak usah, langsung aja masukkan. Oke, beres. 1/3 masuk, kalikan dengan 1/3 pangkat berapa? 4. Maka hasilnya menjadi 1/3 pangkat berapa? 5. 81 Anda kalikan 3, berarti 1/243. Sederhana ya, jadi nggak ada rumusnya sih. Ya rumusnya boleh disimpan lah, yang penting logikanya adik-adik paham semuanya. Karena sebenarnya tadi di flowchartnya Coach Billy kan sudah nyampaikan, yang paling penting Anda kenal ciri pokoknya, cipoknya. Apa itu? Rasionya tetap. Ya udah, kalikan rasio. Sip, lanjut ke soal ketiga. Oke, ini naik lagi soalnya. Suku kedua dan suku kelima masing-masing adalah 2 dan 54. Gambar gini aja lah biar enak. Terus ada U5. U5-nya 54, U2-nya adalah 2. Oke, sip. Yang ditanyakan suku keempat. Nah, berarti kan ini di sini ada U3, di sini ada U4. Gitu kan ya? Nah, ini melompatkan rasio. Artinya kita ngelompat berapa? 2 rasio kan? Kalau Coach Billy tulis begini, U5 itu sama dengan U2 kalikan rasio pangkat 2, kan begitu. Berarti rasio sama dengan apa? Ya U5 Anda bagi dengan U2. U5-nya berapa, Coach? 54. Sorry, kok 2 rasio? Ya Allah, 3 ya. Sorry. Rasio pangkat 3. Rasionya 3 sampai U5. Oke, 54 Anda bagi dengan berapa? 2, ketemu berapa? 27. Nah, ngelompat 3 kali, rasio pangkat 3 itu ketemu 27. Berarti rasionya saja akar pangkat 3 dari 27. Ya, berarti berapa? 3 kali 3 kali 3. Banyak 3 kali 27. Yang ditanyakan adalah suku keempat. Nah, kalau suku keempat Anda boleh mundur. Ya, kalau ditanyakan suku keempat berarti boleh ditulis apa? U5 Anda bagi rasio. Bener nggak? U5 mundur, U4 berarti dibagi. Kalau maju dikali, kalau mundur dibagi. Gitu kan? Ya. Oke, masukkan saja 54. Anda bagi berapa? 3.
5 bagi 3 dapat 1, sisanya 2, 24 bagi 3, 8. Maka hasilnya 18. Oke. Pemahaminya sederhana sih, maju kalikan rasio, mundur bagi rasio. Kuncinya ada di rasio. Yuk, soal yang keempat. Diketahui dari geometri dengan suku ke-6 dan suku ketiga. Suku pertama ya, Allah salah baca. Suku pertamanya 6, suku ketiganya 54. Nah, sekarang ngomong jumlah. Jumlah 6 suku pertama dari tersebut. Oke, tadi Coach Willy udah nyampaikan di flowchartnya di awal. Anda cari rasio mesti dapat UN, ya toh? Cari rasio mesti dapat UN. UN mesti dapat SN, asalkan ditambahkan dengan apa? A-nya ada. U1 atau suku pertamanya itu adalah berapa? 6. Kemudian suku ketiga, berarti suku ketiganya 54. Berarti di sini kan ada U2 tuh. Melompat berapa kali? 2 kali. Berarti kita ketemu apa? U3 sama dengan U1 kali rasio kuadrat, kan gitu. Berarti rasio kuadrat sama dengan U3 dibagi U1. U3-nya berapa? 54. U1-nya berapa? 6. Berarti ketemu berapa? 9. R kuadrat 9, berarti R-nya saja kembali ketemu 3. Rasio ketemu, suku pertama ada, berarti S-nya bisa dicari. Yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama, berarti S6. Ingat, rasionya lebih dari 3, berarti A kali R pangkat 6 min 1 dibagi dengan R min 1. Sudah selesai. Tinggal Anda masukkan saja nilainya A. A-nya tadi berapa? 6. Oke. 3 pangkat 6 kurangi 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1, 2. Anda coret dengan 6, hasilnya 3. 3 pangkat 6 itu berarti 27 dikalikan 27. 27 kali 27. Berapa 27 kali 27? Dari depan 4. Kemudian ini 14, ini 14, berarti 28, 49. Maka Anda tambahkan menjadi 729. Ya kan? 12 tambahkan lagi. 729 kurangi 1, maka menjadi 3 kali 728. Kalau itu kita kalikan, 3 kali 7, 21, 3 kali 2, 6, 3 kali 8, 24. Kalau ditambahkan, 2184. Jawabannya 2184. Oke, tetap mengikuti alur yang Coach Willy jelaskan di awal, cari R, ketemu UN, ketemu SN. Kenapa ini nggak usah dicari UN-nya? Enggak. Karena yang dibutuhkan adalah S6, bukan mencari SN-nya. Berarti kita nggak usah mencari UN-nya, langsung aja 14, nggak ada masalah. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima, rasio dari deret geometri dengan SN-nya kayak begitu. SN-nya itu adalah 4 pangkat setengah N plus 1 kurangi 4 adalah. Oke, kita tadi punya rumus SN kan gini nih, apa tadi? A apa? R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Nah, coba persamaan ini adik-adik bawa menjadi yang ke sana. Yuk, kita pecah ya. Oke, SN-nya. Jadi apa? 4 pangkat setengah N, kalau ditambah berarti kalikan 4, gitu ya. Kurangi dengan 4. Oke, ada suku sejenis 4. 4-nya kita keluarkan. Kalau 4-nya dikeluarkan dari kurung, maka di sini menjadi 4 pangkat setengah N dikurangi 1. Wah, udah bersama nih. Tapi kan di bawah rumusnya harus pakai R-1, Coach. Ya udah, hitung aja. Nah, 4 pangkat setengah, ini kan ada nilainya, adik-adik. Ya, 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan sama dengan di akar. Oh, berarti ini boleh berubah. 4 pangkat setengah itu akar dari 4. Akarnya dari 4 berapa? 2. Masih ada N kurangi 1. Per. Nah, ini kan sebenarnya per 1. 1 itu kan boleh tulis apa? 2 min 1. Cocok nggak? Iya, cocok. Ini SN, padahal ini juga SN. Nah, berarti ini dan ini itu sejenis. Nah, maka dari sini ketahuan A-nya berapa? A-nya 4.
R-nya siapa? Ini kan ada R nih. Oh, R-nya sama. Oke, berarti rasionya ketemu. Selesai. Jawabannya. Jadi Anda cukup menyamakan rasionya saja. Oke, 5 soal dulu biar nggak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan disimak yang baik. Semoga bisa juga buat materi Anda belajar. Sementara itu dulu yang bisa Coach Billy sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda selalu. Untuk yang belum subscribe, monggo subscribe karena subscribe itu gratis. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.